Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 894 banding 894. Kulanyi tampak muram. Kakak, jangan katakan apa-apa. Tidak ada yang akan mengira kamu bisu. Little Peach Blossom, apakah orang yang Anda ingin saya bantu berhubungan dengannya? Jika dia, saya tidak akan menyetujuinya. Yan Ce berbalik dan mengedipkan mata pada Mo Changge. Mo Changge terkekeh dan menunjuk ke tempat tidur. Anda kenal saya. Jika orang ini terkait dengannya, saya tidak akan ikut campur. Ini dia. Yan Ce mengikuti jari Mo Changge dan melihat ke atas. Dia melihat Xia Qing, yang sedang berbaring di tempat tidur dengan wajah pucat. Senyum nakalnya tiba-tiba menjadi serius, yang membuat Mo Changge sedikit terkejut. Apakah gadis kecil ini? Yan Ce mengerutkan kening dan berjalan menuju tempat tidur dengan cepat. Melihat Yan Ce mendekat, api kecil melolong serigala. Yan Ce berkata dengan dingin, minggir. Yun Feng meminta api kecil untuk minggir, dan api kecil akhirnya bangkit. Yan Ce mengamati dengan ama dengan ekspresi serius. Mo Changge berjalan mendekat dan sangat terkejut. Kau tahu gadis kecil ini, apakah kamu berpikir untuk mengambil keuntungan darinya? Yan Ce mengabaikan godaan Mo Changge. Ling berkata perlahan di samping, Tuan Muda Yan, apakah Anda punya solusi? Yan Ce terdiam beberapa saat dan berkata, semuanya, keluar. Apa? Api kecil tiba-tiba meraung marah, dan fitur wajahnya yang imut langsung menjadi ganas. Yun Feng juga mengerutkan kening tidak setuju. Mereka semua, tinggalkan dia dan Qing Qing sendirian. Tidak, kata Yun Feng. Dia tidak akan membiarkan Yan Ce tinggal di sini sendirian. Xia Qing tidak mampu menanggung kecelakaan apapun sekarang. Selain itu, Yun Feng tidak mempercayai Yan Ce sepenuhnya. Tidak, Yan Ce menatap Yun Feng dengan senyum tipis. Mata hitam Yun Feng segera menjadi dingin. Betul sekali. Tidak. Mo Changge menggelengkan kepalanya tanpa daya. Yun Feng, dia memiliki kepribadian yang aneh. Jika dia setuju untuk membantu, dia tidak akan melakukan hal lain. Jangan khawatir. Bukannya aku mengkhawatirkannya. Saya hanya tidak ingin sesuatu terjadi pada Qing Qing lagi. Yun Feng memandang Mo Changge. Ling berkata dengan acuh tak acuh di samping, mengapa kita tidak melakukan ini? Tuan Muda Yan akan menunjuk seseorang untuk tinggal di sini. Nona Yun dapat yakin. Yan Ce tertawa. Tentu, kalau begitu, kamu. Yan Ce menunjuk ke depan dan semua orang melihat ke atas. Orang yang ditunjuk Yan Ce adalah Kulanyi, yang memiliki wajah cemberut. Melihat Yan Ce menunjuk ke arahnya, Kulanyi mencibir, tentu, itu yang terbaik. Melihat Yan Ce meninggalkan Kulanyi, Yun Feng merasa lega di benaknya. Ling mendorong kacamatanya. Kalau begitu, ayo keluar dulu. Mo Changge mengangkat bahu dan menepuk bahu Yan Ce. Yan Ce mengedipkan mata lagi. Little Peach Blossom, sampai jumpa lagi. Mo Changge mengangkat sudut mulutnya dan berjalan keluar. Ling juga keluar. Mu Changhai melirik Yan Ce dan berjalan keluar dengan ekspresi dingin. Api kecil tampak seperti tidak mau meninggalkan tempat tidur Xia Qing. Yun Feng menghela nafas tanpa daya. Api kecil, ayo pergi. Api kecil mengepalkan tinjunya dan bergegas keluar tanpa melihat ke belakang, sementara Lan Yi mengikuti Yun Feng. Ketika mereka melewati Kulanyi, Yun Feng menemukan tangannya. Meskipun mereka hanya berjabat tangan dengan lembut, ada banyak makna di baliknya. Kulanyi tersenyum dan dengan cepat mencium pipi Yun Feng. Jangan khawatir, aku di sini untukmu. Yun Feng mengangguk dan berjalan keluar bersama Lan Yi. Ketika pintu ditutup, Yan Ce perlahan berbalik. Wanita bodoh, sudah lama sekali. Tanganku tiba-tiba gatal. Kulanyi mencibir. Jika kamu ingin bertarung, selesaikan saja apa yang perlu kamu lakukan. Aku akan ada untukmu kapan saja. Yan Ce mendengus dan melihat kembali kondisi Xia Qing. Elemen cahayamu datang tepat waktu. Konsentrasi elemen gelap di tubuhnya sangat tinggi. Dia sudah beruntung masih hidup. Seorang pemanggil gelap. Orang ini benar-benar membuat orang cemburu. Kulanyi berjalan dengan ekspresi serius. Apakah kamu punya solusi atau tidak? Yan Ce tertawa terbahak-bahak. Apakah gadis kecil ini sepadan dengan masalahmu? Atau apakah Anda menyelamatkannya karena dia terkait dengan Yun Feng? Kulanyi mengerutkan bibirnya. Saya tidak perlu memberitahu Anda mengapa saya melakukan sesuatu.
Yan Ce tersenyum riang lagi dan menatap Xia Qing. Ada jalan. Aku tidak bisa memaksakan elemen gelap di tubuhnya, karena mereka terlalu kuat. Mereka seperti parasit. Ini sangat menjijikkan. Kulanyi memikirkan pria berkerudung itu. Dia memang orang yang sangat menjijikkan. Aku bisa mengirim elemen gelapku. Ketika elemen gelap di tubuhnya merasakan serangan dari elemen yang sama, mereka pasti akan berkumpul dan melawan. Ketika semua elemen gelap dikumpulkan, itu akan menjadi kesempatan untuk menarik mereka keluar sepenuhnya. Kulanyi mengerutkan kening setelah mendengar itu. Maksudmu kita harus menggabungkan elemen gelap dengan elemen terang? Yan Ce mengangguk. Terang dan gelap adalah musuh. Cara terbaik untuk menangani elemen gelap adalah elemen terang. Saya sudah mencoba. Itu tidak bisa menyatu. Kulanyi menggelengkan kepalanya. Itu tidak sulit. Dia telah mencoba, tetapi tidak berhasil sama sekali. Yan Ce mengulurkan jari dan mengguncangnya dengan lembut. Tut-tut, itu mungkin untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa kamu lakukan sendiri. Yan Ce tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan nada yang sangat ringan, alasan mengapa elemen terang Anda tidak dapat menyatu dengan elemen gelap itu adalah karena mereka terlalu kuat, tetapi elemen gelap saya dapat melemahkan energi elemen yang awalnya kuat ini. Ketika dua harimau bertarung, salah satu dari mereka pasti akan terluka. Elemen-elemen gelap di tubuhnya saat ini di luar kendali dan sudah tidak dimiliki. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan kekuatan elemen yang saya kendalikan? Petik 2. Kulanyi menatap Yan Ce dengan dingin. Apakah kamu mencoba menjadikan elemen gelap di kincing milikmu? Yan Ce tertawa. Tidak terlalu. Aku juga menyukai gadis kecil ini. Aku tentu tidak ingin terjadi sesuatu padanya. Kulanyi mendengus. Mari kita mulai. Yan Ce perlahan mengambil salah satu tangan kecil dingin Xia Qing, dan Kulanyi mengambil yang lain. Ada senyum tipis di sudut mulut Yan Ce saat dia perlahan menutup matanya. Kulanyi juga menutup matanya pada saat bersamaan. Di tangan mereka berdua, elemen hitam dan putih yang suram dan hangat naik pada saat yang sama dan langsung memasuki tubuh Xia Qing. Ruangan itu sunyi. Itu sama di luar ruangan. Beberapa bayangan hitam berdiri di luar pintu Yun Feng. Yun Feng tidak pernah terlihat santai, dan Little Fire bahkan lebih gugup. Kecemasan di hatinya hanya bisa ditekan secara paksa di lubuk hatinya. Itu menatap pintu dengan tegas. Apa yang terjadi di dalam? Bab 895, Bab 895 Aku juga di belakangmu, 2. Jangan khawatir, itu seharusnya bisa melakukan ini dengan kemampuannya. Mo Changge tidak bisa membantu tetapi menghibur Yun Feng ketika dia melihat bahwa dia telah mengerutkan kening. Yun Feng mengangguk, tapi alisnya yang berkerut tidak mengendur untuk sesaat. Ling sepertinya memikirkan sesuatu saat dia melihat ke pintu tertutup di seberang Yun Feng. Tuan Muda Changge, Nona Yao Men tinggal di seberang. Apa kau tidak akan menyapanya? Apa? Mo Changge tiba-tiba melebarkan matanya yang bermekaran persik dan menatap pintu di seberangnya dengan kaget, seolah-olah dia takut pintu itu akan terbuka. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Mo Changge telah berada di sini beberapa kali, tetapi Ling tidak pernah menyebutkan hal ini. Ling menjawab sambil tersenyum, Tuan Muda Changge tidak bertanya, kan? Ekspresi Mo Changge membeku. Dia melihat ke ruangan seberang dan akhirnya berkata, Yun Feng, aku akan kembali dulu. Beritahu aku jika kamu punya berita. Tanpa menunggu Yun Feng menjawab, Mo Changge pergi dengan tergesa-gesa. Kilatan melintas melalui kacamata tipisnya dan dia masih memiliki senyum tipis di wajahnya. Jangan khawatir, Nona Yun. Nona Xia Qing pasti akan baik-baik saja. Silakan istirahat dengan baik. Ling memiliki sesuatu untuk dilakukan. Selamat tinggal. Ling membungkuk dengan elegan dan pergi. Yun Feng bersyukur dalam pikirannya. Ling pasti tahu bahwa dia sangat frustrasi saat ini. Ini juga semacam pertimbangan. Mu Changhai bersandar ke dinding di samping dan melihat ke pintu dengan mata hitam dan abu-abunya, memikirkan sesuatu. Lan Yi berdiri di samping Yun Feng diam-diam dengan tatapan khawatir. Yun Feng menunggu di luar dengan tenang. Dia tidak tahu berapa lama dia harus menunggu. Dia hanya berharap Xia Qing bisa membuka matanya. Selama 3 hari penuh, pintu Yun Feng tidak terbuka sama sekali. Selama 3 hari ini, Yun Feng hanya menunggu di luar, di koridor, dan tidak pergi kemanapun. Untungnya, hampir tidak ada yang datang ke lantai 4 selama 3 hari ini. Ling hanya datang beberapa kali dan sedikit khawatir ketika melihat Yun Feng menunggu di luar.
Pergi istirahat, kata Mu Changhai, tapi Yun Feng menggelengkan kepalanya. Mu Changhai menghela nafas tak berdaya. Aku tahu tidak apa-apa bagimu untuk tidak beristirahat selama 3 hari, tetapi kamu harus menenangkan pikiranmu. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya. Dia tidak akan bisa bersantai sampai hasilnya keluar. Dia tidak bisa tenang sama sekali. Tuan, saudara api dan saya di sini. Lan Yi berbisik di samping. Melihat Yun Feng seperti ini, hatinya sakit. Api kecil juga mengangguk. Tuan, istirahatlah. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa dan tidak berniat pergi. Lan Yi dan Little Fire tidak mengatakan apa-apa lagi setelah melihat itu. Mu Changhai berjalan ke Yun Feng dengan lembut dan meraih pergelangan tangan Yun Feng dengan tangannya yang besar. Yun Feng hanya merasakan rasa dingin yang datang dari tangan Mu Changhai dan pikirannya yang kacau segera menjadi lebih jernih. Mu Changhai tersenyum. Aku masih berguna di saat seperti ini. Terima kasih. Yun Feng tidak menolaknya. Merasakan kesejukan yang langka, pikirannya yang kacau dan panas perlahan menjadi tenang dan pikirannya juga jauh lebih tenang. Di dalam kamar, Yan Che dan Ku Lanyi sudah bekerja selama 3 hari. Kekuatan mental yang dikonsumsi oleh konfrontasi elemen berintensitas tinggi seperti itu sudah jelas. Meskipun keduanya kuat, mereka sudah kelelahan. Betapa rumitnya. Hanya tersisa sedikit. Beberapa tetes keringat jatuh di wajah tampan Yan Che. Setelah 3 hari berjuang, sebagian besar elemen gelap di tubuh Xia King telah berhasil menyatu. Tentu saja, elemen gelap yang telah menyatu telah diserap ke dalam tubuh Yan Che. Sebagai kekuatan utama fusi, Ku Lanyi sangat pucat saat ini. Ketika Yan Che menatapnya, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Wanita, matamu. Yan Che melihat kemerahan berdarah yang perlahan muncul di kedalaman mata hitam itu, yang sangat aneh. Ku Lanyi tiba-tiba melirik tajam. Jangan mencari di tempat lain. Fokus pada bisnismu sendiri. Yan Che sedikit terkejut oleh cahaya berdarah di kedalaman mata hitam itu. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan fokus berurusan dengan elemen gelap yang sulit di tubuh Xia King. Namun, keraguan di benaknya seperti awan tebal. Apa sebenarnya yang salah dengan mata pria itu? Yan Che menutup matanya lagi. Napas Ku Lanyi sudah menjadi berat. Kemerahan di mata hitamnya samar-samar terlihat. Keringat menetes di wajahnya yang tampan, seolah-olah dia dengan paksa menekan sesuatu. Wajah tak bernyawa Xia King di tempat tidur berangsur-angsur menjadi lebih baik setelah Yan Che dan Ku Lanyi bekerja keras selama 3 hari. Ada sedikit kemerahan di wajahnya dan napasnya menjadi lembut dan kuat. Dia tidak terlihat sekarat seperti sebelumnya. Bagian terakhir dari elemen gelap di tubuh Xia King akhirnya menyatu dan dimasukkan ke dalam tubuh Yan Che. Yan Che membuka matanya dan menarik napas dalam-dalam. Nak, kau benar-benar membunuhku. Aku sudah banyak membantumu. Bukankah seharusnya Anda memberi saya beberapa manfaat? Xia King, yang berada di tempat tidur, membuka matanya saat elemen gelap di tubuhnya dihilangkan. Melihat Yan Che basah oleh keringat, Xia King mengangkat sudut mulutnya. Baiklah, mari kita bicara setelah kamu pulih. Kurasa gurumu sudah tidak sabar. Yan Che tertawa. Dia mungkin mendapatkan yang paling banyak kali ini. Memikirkan elemen gelap yang dia serap ke dalam tubuhnya, Yan Che sedikit bersemangat di benaknya. Dia baru saja berdiri ketika Ku Lanyi tiba-tiba melintas dan membuka jendela, melompat keluar. Yan Che menyaksikan Ku Lanyi pergi dengan tergesa-gesa dan mengerutkan kening. Apa yang salah dengan mata pria itu? Bukankah dia penyihir elemen cahaya? Bagaimana mata seperti itu bisa muncul pada penyihir elemen cahaya? Atau, Xia King, yang berada di tempat tidur, sangat lemah. Bibirnya yang kering bergerak beberapa kali dan akhirnya menarik perhatian Yan Che. Yan Che menyeka keringat di wajahnya dan bangkit untuk berjalan ke pintu. Yun Feng, yang telah menunggu di luar, terkejut ketika dia mendengar suara kenop pintu berputar. Tubuhnya bergerak dan dia terhuyung-huyung. Mu Changhai dengan cepat memeluknya. Yun Feng hanya merasakan hawa dingin dengan cepat menyelimuti seluruh tubuhnya. Mu Changhai segera melepaskannya setelah memeluknya. Yan Che membuka pintu dan melihat sekeliling saat melihat ekspresi tegang Yun Feng. Bunga persik kecil tidak ada di sini. Melihat Yan Che seperti ini, Yun Feng mengerti bahwa Xia King baik-baik saja. Dia segera masuk ke kamar tanpa mengatakan apa-apa. Api kecil juga muncul segera setelah melihat ini. Kecepatan mereka berdua membuat Yan Che langsung membalikkan tubuhnya ke samping.
Dia hanya merasakan dua hembusan angin bertiup melewatinya. Yan Ce menggosok bahu dan lengannya yang sakit dengan senyum di sudut mulutnya. Begitu dia mengangkat kepalanya, dia melihat mata Mu Changhai dan terkejut lagi. Matamu, Mu Changhai melirik lurus ke arahnya. Yan Ce menyentuh dagunya dengan curiga. Mata waria itu memang seperti itu, tapi matamu seperti ini. Bab 896, Bab 896 Aku juga di belakangmu, 3. Apa katamu? Suara dingin Mu Changhai datang. Yan Ce tertawa terbahak-bahak dan mengangkat bahu. Aku tidak mengatakan apa-apa. Yan Ce. Yun Feng bergegas keluar lagi di detik berikutnya. Bahu Yan Ce, yang baru saja digosok, dicengkeram erat oleh jari-jarinya yang cantik. Yan Ce segera berteriak kesakitan, mudah. Kau akan mematahkan lenganku. Yun Feng memegang bahu Yan Ce erat-erat. Di mana Kulanyi? Kenapa dia tidak ada di kamar? Bagaimana saya tahu di mana waria itu? Lepaskan saya. Fitur wajah Yan Ce sedikit terdistorsi dan keringat muncul di dahinya lagi. Namun, Yun Feng tidak melepaskannya. Sebaliknya, dia mengerahkan lebih banyak kekuatan. Seluruh tubuh Yan Ce membungkuk dengan kuat dengan kekuatan ini. Yun Feng, aku benar-benar tidak tahu. Waria itu membuka jendela dan kabur. Kekhawatiran dan kecemasan melintas di mata hitam jernih Yun Feng. Dia segera melepaskan bahu Yan Ce dan melambaikan tangannya dengan satu tangan, bergegas turun dengan cepat. Yan Ce mengertakkan gigi dan meraih bahunya. Sungguh gadis yang kejam. Dia sangat mungil dan imut, tapi kepribadiannya sama sekali tidak menyenangkan. Yan Ce menggosok lengannya dan mengeluh. Mu Changhai berjalan lebih dekat selangkah demi selangkah. Yan Ce merasakan aura dingin yang jelas datang ke arahnya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Mu Changhai. Apakah kamu? Mu Changhai tersenyum perlahan. Kau bilang mataku seperti ini saat itu. Bagaimana dengan mataku Lanyi? Yan Ce tiba-tiba tersenyum. Apakah aku harus memberitahumu? Sudut mulut Mu Changhai meringkuk dan rasa dingin merembes keluar samar. Jika kamu tidak ingin memberitahu, tidak apa-apa. Yan Ce tiba-tiba melambaikan tangannya dan aliran elemen gelap tebal langsung mengenai tubuh Mu Changhai. Namun, Mu Changhai hanya tersenyum, sementara Yan Ce tampak seperti melihat hantu. Elemen gelapnya hanya ingin menakut-nakuti pria itu, tetapi mereka tersedot saat itu juga. Orang ini bisa menyerap elemen gelap. Yun Feng memang dikelilingi oleh orang-orang yang mengejutkan. Yan Ce mengangkat sudut mulutnya. Dia awalnya berpikir bahwa waria itu adalah penyihir elemen cahaya, tapi sepertinya bukan itu masalahnya. Pria ini bisa menyerap elemen gelap. Dia belum pernah mendengar kemampuan aneh seperti itu. Yan Ce tiba-tiba melambaikan jubah di tubuhnya dan seluruh tubuhnya dengan cepat terdistorsi, seolah-olah dia tersedot ke ruang yang tak terlihat. Jika dia tidak pergi sekarang, kapan dia akan pergi? Dibandingkan dengan Yun Feng dan yang lainnya, lebih aman baginya untuk tinggal bersama Little Peach. Mu Changhai tiba-tiba mengulurkan tangannya dan jarinya yang pucat dan dingin langsung menembus ke ruang yang terdistorsi. Yan Ce kaget saat melihat adegan ini. Apa yang sedang terjadi? Apa yang salah dengan pria ini? Ini adalah ruang yang terdistorsi. Dia bisa meraih tangannya tanpa terluka sama sekali. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Setelah mengatakan itu, Mu Changhai sudah menghilang di tempat bersama Yan Ce. Xia Qing sudah membuka matanya di kamar Yun Feng. Api kecil dan Lan Yi ada di ruangan itu, sementara yang lain sudah pergi. Lan Yi melihat ke jendela yang terbuka dan merenung dengan cemberut. Yun Feng bergegas keluar dari gedung resepsi serikat pemanggilan sepanjang jalan. Dia panik tak terlukiskan dalam pikirannya. Pikiran bahwa sesuatu akan terjadi terus muncul di benaknya. Kulanyi, Kulanyi. Kemana kamu pergi? Kepergian Kulanyi yang tiba-tiba membuat Yun Feng sedikit panik. Dia melihat sekeliling jalan di depannya dengan mata hitamnya, tetapi tidak ada tanda-tanda Kulanyi sama sekali. Namun, banyak orang mengenali Yun Feng. Merasakan tatapan berapi-api ini, Yun Feng tiba-tiba menjadi frustrasi. Tubuhnya tiba-tiba naik ke langit. Ada banyak orang di seluruh Tousan Peak City sekarang. Tidak mudah menemukan Kulanyi dalam waktu sesingkat mungkin. Benar, Yun Feng tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia membalik tangannya dan finger spiritual jade muncul. Untungnya, dia telah merekam aura orang-orang penting, termasuk Kulanyi. Seperti yang diharapkan Yun Feng, ketika kekuatan mentalnya menembus finger spiritual jade,
aura Kulanyi segera muncul di Jade. Namun, dia berada di luar kota 1000 puncak sekarang. Dia tidak bisa memikirkannya dengan hati-hati dan tidak punya waktu untuk berpikir sama sekali. Yun Feng memegang finger spiritual Jade di tangannya dengan erat dan terbang ke langit. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang melintas di langit, bergegas menuju luar kota 1000 puncak. Nona Yun, jangan tinggalkan kota 1000 puncak selama konvensi pemanggil. Setelah Anda meninggalkan wilayah Serikat Pemanggilan, apapun mungkin terjadi. Apa yang Ling katakan tiba-tiba terlintas di benak Yun Feng. Meskipun dia tahu sangat berbahaya untuk meninggalkan Tousan Peak City pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk peduli tentang ini. Abnormalitas Kulanyi kali ini membuat jantung Yun Feng berdebar kencang. Dia tidak ingin sesuatu terjadi pada Kulanyi, bahkan sedikit pun. Melihat titik cahaya yang berkedip di finger spiritual Jade, Yun Feng semakin mempercepat dan menerobos batasan di sekitar Tousan Peak City secara brutal. Untuk Yun Feng, yang berada di puncak tingkat raja, halangan apapun tidak berguna baginya. Seberkas cahaya melintas di langit dan meninggalkan Tousan Peak City tanpa ragu-ragu, melangkah keluar dari wilayah Serikat Pemanggilan. Angin kencang datang dengan kencang dan 3 sosok langsung berdiri di depan Yun Feng. Tut-tut, benar-benar ada satu-satunya pemanggil. Mereka melihat cincin kontrak di jari Yun Feng dengan keserakahan di mata mereka dan tertawa menusuk telinga. Dia bahkan pemanggil elemen ganda. Sepertinya kita telah menghasilkan banyak uang kali ini. Petik 2. Mata hitam Yun Feng dingin. Dia mengepalkan tangannya tanpa ragu-ragu. Sebelum 3 orang di depannya mengerti apa yang sedang terjadi, mereka melihat bola unsur dengan energi menakutkan yang samar di tangannya yang adil. Rahang mereka jatuh. Itu. Enyah. Yun Feng berteriak dengan dingin. Mereka bertiga menggerakkan tubuh mereka secara bersamaan. Yun Feng meremas bola unsur di tangannya dan bergegas keluar. Mereka bertiga, yang awalnya ingin bertarung, bermandikan keringat dingin saat ini. Melihat berbagai elemen yang hancur dan berserakan di langit, mereka bertiga menelan tanpa bisa dijelaskan. Mereka benar untuk menghindarinya. Yun Feng melepaskan momentum puncak tingkat raja. Dia tidak tahu apakah itu karena orang lain terintimidasi oleh momentum atau karena wajah Yun Feng sangat suram di sepanjang jalan. Singkatnya, tidak ada orang lain yang melangkah maju untuk menghalangi jalannya. Melihat titik cahaya yang mendekat di finger spiritual Jade, jantung Yun Feng tiba-tiba berpacu dan mata hitamnya menyusut tajam. Bukankah itu Kulanyi yang berdiri di depannya? Kulanyi! Yun Feng berteriak saat dia mendarat dengan cepat dari langit. Kulanyi, yang berdiri di sana, perlahan berbalik. Wajah pucat dan tubuhnya yang berkeringat mengejutkan Yun Feng. Apa yang salah? Yun Feng segera bergegas dan meraih tangan Kulanyi. Dia hanya merasakan dingin yang menusuk tulang. Bab 897-897. Apa yang sedang terjadi? Yun Feng terkejut. Kulanyi dalam keadaan menyesal. Kemejanya telah robek terbuka, memperlihatkan banyak kulit di dadanya yang putih. Ada butiran keringat di kulitnya, tapi itu sangat dingin. Saya baik-baik saja. Kulanyi menghela napas berat dan menatap Yun Feng dengan mata hitamnya. Bagaimana dia keluar? Feng, kembali dulu. Kulanyi mengayunkan pergelangan tangannya dan mencoba melepaskan diri dari tangan Yun Feng, tapi Yun Feng memegangnya dengan erat. Aku bisa kembali, tetapi kamu harus ikut denganku. Aku hanya merasa sedikit tidak nyaman. Anda kembali dulu. Aku akan kembali sebentar lagi. Kulanyi menoleh sedikit ke samping. Kemerahan berdarah di kedalaman matanya tampaknya secara bertahap tidak dapat ditekan. Kulanyi terengah-engah, seolah-olah ada binatang buas yang mudah tersinggung di tubuhnya. Jadilah gadis yang baik dan kembalilah. Kulanyi menoleh dan menatap Yun Feng dalam-dalam dengan mata hitamnya, tapi Yun Feng menggelengkan kepalanya. Seperti yang saya katakan, Anda akan kembali dengan saya. Kulanyi tiba-tiba melepaskan tangan Yun Feng dan mundur jauh. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi merasa bingung. Menghindari, itu bukan sesuatu yang akan dilakukan Kulanyi. Dia akan menghindari siapapun kecuali dia. Kembali, suara Kulanyi tidak lagi selembut biasanya. Itu dingin dan kaku pada saat ini. Yun Feng, kembali sekarang. Tinggal jauh dari saya. Yun Feng perlahan menyipitkan mata hitamnya dan mendengarkan napas berat Kulanyi. Kembali. Akan aneh jika dia kembali seperti ini. Tubuh mungilnya maju bukannya mundur. Melihat gerakan Yun Feng,
Kulanyi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggeram frustrasi. Dia berbalik dan hendak pergi, tapi Yun Feng memeluknya erat dari belakang. Tubuh hangat gadis itu menekan tubuh dinginnya dari belakang. Perbedaan antara suhu tubuhnya dan suhu tubuhnya sangat jelas. Yun Feng memeluknya erat-erat. Pakaian Kulanyi sudah basah oleh keringat. Yun Feng melingkarkan lengannya di tubuh bagian atasnya dengan erat. Kamu ingin aku pergi? Mustahil. Tubuh Kulanyi sedikit gemetar. Darah di kedalaman mata hitamnya melonjak dan langsung mewarnai mata indah itu menjadi merah. Sebuah desahan santai terdengar. Yun Feng memegang tubuh Kulanyi. Untuk pertama kalinya, dia menemukan punggung pria ini terlihat sangat lebar. Tidak heran dia bisa memegang seluruh tubuhnya di lengannya. Dia membuka tangannya dan memeluknya dengan putus asa, tetapi hanya bisa menahannya. Tut-tut, suara lembut terdengar. Mata hitam Yun Feng langsung berubah dingin, sementara Kulanyi dengan cepat menarik lengan Yun Feng dengan satu tangan dan melindungi seluruh tubuhnya di belakangnya. Seseorang mengenakan jubah gelap yang membuat suara gemerisik kecil saat diseret di tanah. Tubuhnya, yang seluruhnya tertutup jubah, memiliki kulit sepucat orang mati, kecuali separuh wajahnya yang terlihat. Senyum jahat mulai menyebar dari sudut mulutnya, dan aura jahat tak berujung muncul dari tubuhnya. Yun Feng ingin berjalan ke depan Kulanyi, tapi Kulanyi menahannya dengan kuat. Kamu benar-benar datang tanpa usaha apapun. Suara pria berkerudung sedikit serak terdengar. Tatapannya yang tajam menyapu kerudung. Yun Feng hanya merasakan semacam kedinginan di dalam tubuhnya tanpa sadar. Kulanyi tampak dingin. Jika kamu berani menyentuhnya, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Pria berkerudung itu sepertinya tidak mendengarnya. Dia melihat sekeliling dengan wajah tertutup tudung, dan kemudian tersenyum aneh. Ini di luar Tousan Peak City. Dengan kata lain, pria berkerudung itu berbalik dan menghadap Yun Feng dan Kulanyi. Sudut mulutnya melebar. Kamu bisa mati di sini. Tubuh Yun Feng dan Kulanyi langsung menegang. Detik berikutnya, keduanya melintas dari arah yang berbeda. Pria berkerudung itu mengangkat tangannya pada saat yang sama dan melemparkan kekuatan mental yang kuat ke tempat di mana mereka berdua barusan. Tanah langsung hancur. Sebuah lengan pucat menjulur keluar dari jubah panjang. Pembuluh darah di bawah kulit pucat tampak terlihat, dan di jari pucat dan ramping itu ada cincin hitam. Kegembiraan yang tak dapat dijelaskan keluar dari tubuh pria berkerudung itu, seolah-olah dia telah bertemu dengan mangsa yang memuaskannya. Pria berkerudung itu perlahan menyentuh cincin hitam itu dengan satu jari, seolah sedang menikmatinya. Dia tiba-tiba menghirup udara. Sudah waktunya. Pria berkerudung itu menyentuh jari cincin itu dan memindahkannya. Dia meletakkannya di bibirnya dan menyentuhnya dengan lembut. Tubuh Yun Feng tiba-tiba terasa dingin. Kemudian, suara yang agak serak terdengar. Keluar, cincin hitam itu tampak seperti kehabisan tinta. Elemen gelap tebal muncul dari cincin seperti sutra dan terus naik, sementara ruang yang diselimuti oleh elemen gelap terdistorsi dengan keras. Kulanyi melintas ke Yun Feng dan meraih pergelangan tangannya. Ayo pergi. Yun Feng mengangguk. Kulanyi sangat lelah sehingga bahayanya meningkat. Yun Feng tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, tapi dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Kulanyi. Alih-alih bertarung di sini, dia harus pergi sesegera mungkin. Kalian berdua tidak boleh pergi. Suara pria berkerudung itu datang. Dia mengangkat lengannya, dan sutra hitam melintas ke arah tangan Yun Feng dan Kulanyi. Kulanyi menebas tangannya, dan elemen cahaya yang ganas diaktifkan dari telapak tangannya, mengenai sutra hitam dan mendorongnya kembali untuk sementara. Napas Kulanyi menjadi lebih berat. Yun Feng terkejut. Kamu tidak bisa menggunakan elemen cahaya lagi. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi kamu tidak bisa menyerang lagi. Yun Feng memegang tangan Kulanyi dengan erat dan menatap wajahnya. Tampaknya ada lebih banyak keringat di atasnya. Bahkan jika kamu adalah penyihir 5 elemen, kamu tidak akan memiliki keuntungan melawan elemen gelap. Hanya elemen terang yang dapat menyebabkan kerusakan besar pada elemen gelap. Bibir Yun Feng bergerak sedikit, tapi Kulanyi memotongnya lagi. Bahkan jika kamu menggabungkan elemennya, kamu tidak akan menyebabkan kerusakan fatal padanya. Elemen gelap memiliki fungsi melahap. Mereka bisa melahap elemen lain. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi memegang Kulanyi lebih erat. Meski begitu, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Bahkan jika aku tidak bisa menyakitinya, aku tidak akan pergi. Kamu, Kulanyi tercengang.
Pada saat ini, ruang yang sepenuhnya terdistorsi oleh elemen gelap akhirnya mengeluarkan suara. Ruang yang basah kuyup dalam warna hitam sepertinya adalah jalan menuju akhirat. Retakan. Ruang itu tiba-tiba terkoyak oleh sepasang tangan. Tangan itu lebih seperti kerangka daripada tangan. Tulang-tulang putih itu terhubung dan membuat suara yang menusuk telinga setiap kali mereka bergerak. Tulang-tulang tangan memecahkan ruang, diikuti oleh sepasang lengan tulang dan tengkorak yang sangat besar. Bab 898-898. Yun Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri di tempatnya. Itu adalah kerangka murni. Saat kerangka itu muncul dari ruang yang robek, penampilan penuhnya terungkap. Itu dalam bentuk tulang binatang yang besar, tetapi telah kehilangan kulit dan dagingnya, hanya menyisakan kerangka. Itu binatang sihir berelemen gelap. Sebuah tengkorak. Yun Feng bergumam, sementara Kulanyi mengutuk pelan, itu memang binatang sihir berelemen gelap, tapi itu yang paling jahat. Apa katamu? Yun Feng terkejut. Kulanyi tidak punya waktu untuk menjelaskan kepada Yun Feng lagi. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya sekarang. Pria ini 10.000 kali lebih menjijikkan dari yang kukira. Hahaha. Pria berkerudung itu tertawa. Pada kerangka di sebelahnya, rongga matanya tanpa mata seperti dua lubang hitam murni. Ada benang elemen gelap di sekitar kerangka pucat, yang terlihat sangat aneh. Membunuh mereka. Pria berkerudung itu menunjuk jarinya dengan lembut. Kerangka besar di sebelahnya mengangkat kepalanya dan menjerit menakutkan. Tubuhnya sudah bergegas. Yun Feng dan Kulanyi melompat ke samping bersamaan. Kaki depan kerangka itu menginjak tanah dengan keras, menciptakan lubang yang dalam. Yun Feng dan Kulanyi melompat ke udara. Sebelum mereka berdua beristirahat sejenak, kerangka itu sudah bergerak maju dan menamparkan lagi. Yun Feng mundur ke kanan dan melihat bahwa ruang di mana dia berada saat itu robek. Ini bukan kerangka biasa. Itu sangat kuat sehingga bisa merobek ruang. Hahaha, hahaha. Pria berkerudung itu tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia sudah hampir gila. Yun Feng membalikkan telapak tangannya dan memegang pedang panjang monark level dengan erat di tangannya. Beberapa bentrokan saat itu sudah memberi Yun Feng pemahaman yang kasar. Meskipun kerangka ini memiliki energi yang kuat, gerakannya lambat. Selain itu, tubuh yang terbuat dari tulang akan runtuh begitu salah satu tulang patah. Yun Feng membidik tulang paling penting di punggungnya. Pedang panjang di tangannya sedikit berdengung dan semua kekuatan berkumpul di telapak tangannya. Tubuh Yun Feng mendekati kerangka itu seperti bintang jatuh. Dia membalik tubuhnya dan sudah tiba di bagian belakang kerangka. Dia membidik tulang panjang yang ingin dia hancurkan dan mengangkat lengannya, menebas dengan keras. Pria berkerudung itu hanya tersenyum jahat saat melihat gerakan Yun Feng dan tidak terkejut sama sekali. Pedang panjang Yun Feng diresapi dengan kekuatan fisik yang kuat, tetapi ketika dia menebas, tulangnya sangat keras dan tidak patah sama sekali. Bagaimana itu mungkin? Yun Feng terkejut. Binatang kerangka itu memperhatikan bahwa seseorang meluncurkan serangan diam-diam dan ekornya yang besar menyapu. Yun Feng berbalik, tapi dia masih tersapu oleh tulang panjang dan tubuhnya benar-benar tersingkir. Palu ringan. Kulanyi tiba-tiba berteriak. Palu yang dibentuk oleh elemen ringan menabrak tubuh kerangka dengan keras dan elemen gelap yang tertinggal di antara tulang melonjak keluar. Saat cahaya dan kegelapan bertabrakan, ekspresi pria berkerudung itu sedikit berubah. Yun Feng bangkit dari tanah. Tubuhnya sudah terluka karena jatuh dengan keras, tapi rasa sakit ini tidak ada apa-apanya. Melihat bahwa Kulanyi jelas lebih lelah, Yun Feng melintas ke sisinya. Katakan padaku, bagaimana aku bisa membantumu? Keringat di wajah tampan Kulanyi menetes lagi. Pergi, segera tinggalkan tempat ini. Yun Feng mengatupkan bibirnya erat-erat saat kemarahan muncul di hatinya. Aku bilang aku tidak akan pergi. Tidak ada yang bisa kamu lakukan bahkan jika kamu tidak pergi. Kulanyi tidak lagi selembut sebelumnya. Dia berbicara kepada Yun Feng dengan sangat ketat dan menatapnya dengan mata hitamnya yang jernih. Kegigihan dan keras kepala di matanya membuat Kulanyi penuh kasih sayang dan cemas di dalam hatinya. Kamu bilang kamu di belakangku, dan aku bilang aku juga di belakangmu. Yun Feng berteriak keras dan melambaikan tangannya. Tombak petir. Elemen petir gila melonjak dalam sekejap, berubah menjadi naga panjang yang menebas bagian depan kerangka. Elemen petir berdengung dan memaksa kerangka itu mundur. Yun Feng tahu dalam benaknya bahwa pria berkerudung itu telah menyegel ruang ini dengan cara tertentu.
Komunikasi telepati antara dia, api kecil dan Lan Yi telah terputus. Yun Feng mencoba memanggil mereka saat itu, tapi itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Dia harus memenangkan pertempuran ini. Kamu terluka. Kulanyi melihat memar di pipi Yun Feng dan membelainya dengan lembut. Mata hitamnya penuh cinta. Yun Feng tertawa. Tidak apa-apa. Cedera saya baik-baik saja. Kulanyi menggelengkan kepalanya dan menarik Yun Feng ke dalam pelukannya. Seperti yang aku katakan, jika dia menyakitimu, aku akan mengulitinya hidup-hidup. Tubuhnya yang dingin tiba-tiba memanas seperti air mendidih. Merasakan perubahan yang jelas pada tubuh Kulanyi, Yun Feng terkejut. Kulanyi. Yun Feng menatapnya dan merasa bahwa wajah tampan yang familiar ini agak asing pada saat ini. Itu memiliki fitur wajah dan ekspresi yang sama, tetapi terlihat seperti orang lain. Kulanyi melihat ke depan. Momentum di sekelilingnya tiba-tiba berubah, seolah-olah dia telah berubah. Dia berjalan keluar dari semacam cangkang. Binatang kerangka itu dengan tajam merasakan perubahan dan berhenti menyerang sejenak. Pria berkerudung itu juga sangat bingung. Ada apa dengan pria itu? Dia terlihat berbeda. Saya selalu berpikir bahwa saya akan puas selama saya bisa menjadi dukungan Anda, tetapi secara bertahap, saya menjadi lebih dan lebih berharap. Saya bertanya-tanya kapan Anda bisa datang kepada saya dan memberitahu saya bahwa Anda juga pendukung saya. Saya selalu berpikir bahwa saya harus menanggung semua yang saya bawa, tetapi sekarang berbeda. Kulanyi tiba-tiba mengencangkan lengannya di sekitar Yun Feng dan menariknya ke dalam pelukannya lebih erat lagi. Kamu mengatakan bahwa kamu memiliki aku di belakangmu, dan aku memiliki kamu di belakangku. Wajah pria yang semakin tampan itu perlahan turun, dan mata hitamnya yang murni penuh dengan kemerahan pada saat ini. Yun Feng tiba-tiba meraih pakaian Kulanyi. Kenapa matanya seperti ini? Kulanyi, kamu, hati Yun Feng tiba-tiba sakit. Kulanyi, di sisi lain, tersenyum dan memeluknya dengan hati-hati. Dia tidak perlu menekan dirinya sendiri lagi. Dia bisa melepaskan dirinya sebanyak yang dia inginkan saat ini. Kulanyi mengangkat kepalanya dan tersenyum pada pria berkerudung itu. Kau telah menyakitinya. Aku akan mengulitimu hidup-hidup. Pria berkerudung itu entah kenapa mundur setengah langkah dan kemudian tertawa lagi. Hahaha, kulit saya, dengan elemen cahayamu. Senyum Kulanyi tiba-tiba menjadi aneh. Momentum di sekelilingnya seperti gunung kecil. Yun Feng bahkan merasa tercekik. Tubuh yang memeluknya menjadi semakin panas. Suara menyenangkan Kulanyi datang dari dalam dadanya. Siapa yang memberitahumu bahwa aku akan menggunakan elemen cahaya untuk berurusan denganmu? Bab 899/899. Apa? Pria berkerudung itu tercengang. Mata merah Kulanyi penuh dengan niat membunuh yang haus darah. Pria berkerudung adalah makanannya yang paling enak. Dia akan menelannya. Sebuah bola warna samar mengelilingi tubuh Kulanyi. Yun Feng melihat elemen-elemen yang muncul karena terkejut. Pria berkerudung itu juga tercengang. Itu. Suara yang sedingin neraka menyebar ke seluruh ruang, seperti penghakiman dewa kematian. Dua elemen terang dan gelap itu berlawanan satu sama lain. Kedua elemen itu seperti musuh bebuyutan. Mereka masing-masing memiliki kemampuan untuk menakut-nakuti yang lain. Mereka saling menekan dan berkelahi. Logikanya, terang dan gelap tidak bisa hidup berdampingan di alam, tetapi logika ini tidak mencakup semuanya. Elemen tebal yang menyebar dari tubuh Kulanyi berwarna hitam pekat. Mereka menari di sekitar tubuh Kulanyi seperti sutra. Tubuh penyihir elemen cahaya juga mengandung elemen gelap. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Pria berkerudung sudah sangat terkejut sehingga dia tidak bisa mengatakan apa-apa setelah melihat adegan ini. Mungkin dia tidak menyangka adegan seperti itu terjadi. Bukankah dia penyihir elemen cahaya? Mengapa dia memiliki elemen gelap? Bagaimana elemen terang dan gelap, yang tidak bisa hidup berdampingan secara damai, muncul pada orang yang sama? Itu tidak mungkin. Suara pria itu bahkan lebih serak. Jari-jari pucatnya sedikit gemetar di luar jubahnya. Kulanyi memegang Yun Feng di tangannya dengan satu tangan, dengan niat membunuh tanpa akhir di matanya yang merah darah. Dia tiba-tiba melepas liontin batu giok putih yang dia kenakan dengan tangan yang lain. Yun Feng melihat pola di bagian belakang liontin batu giok putih. Dia telah melihat pola ini sejak lama. Ada seekor burung besar dengan wajah aneh di atasnya,
seolah-olah seluruh tubuhnya dikompresi dalam liontin batu giok dan sayapnya yang besar diikat di belakangnya. Memikirkan liontin batu giok hitam di lehernya, Yun Feng memiliki perasaan aneh di benaknya. Ukiran di bagian belakang liontin batu giok hitam adalah naga kerangka, yang bentuknya sama dengan burung raksasa ini. Kedua ukiran itu hidup, seolah-olah nyata. Mereka secara paksa dimasukkan ke dalam liontin batu giok. Kulanyi meraih liontin batu giok putih dengan erat dengan jari-jarinya yang ramping. Elemen gelap di sekitar lengannya tiba-tiba memotong telapak tangannya seperti pisau tajam. Sebuah luka muncul dan darah merah berangsur-angsur keluar, menutupi liontin batu giok putih secara perlahan. Apa yang sedang kamu lakukan? Melihat reaksi Kulanyi, Yun Feng tidak bisa tidak khawatir tentang lukanya, seolah-olah dia akan melakukan sesuatu yang sangat gila. Kulanyi menatap Yun Feng dengan matanya yang berdarah dengan sedikit kelembutan di dalamnya. Dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengepalkan tinjunya dengan keras. Lukanya diperas olehnya seperti ini dan darah mengalir keluar dengan gila-gilaan, mendarat di tanah di sepanjang telapak tangannya. Kau sudah tertidur begitu lama. Sudah waktunya bagimu untuk bangun. Senyum tipis tiba-tiba muncul di wajahnya yang tampan. Dalam sekejap, cahaya putih menyilaukan tiba-tiba meledak dari liontin batu giok putih yang berlumuran darah. Cahaya ini sepertinya ingin menembus kegelapan antara langit dan bumi. Aura kuno perlahan meluas dari liontin batu giok putih dan menyebar ke seluruh negeri. Kerangka raksasa, yang telah berhenti menyerang, tiba-tiba bergetar. Seluruh kerangkanya bergetar entah kenapa, sementara pria berkerudung itu dengan cepat melintas dan melarikan diri. Apa sebenarnya benda itu? Siapa sebenarnya anak itu? Dan apa yang ada di dalam liontin batu giok putih itu? Tidak ada jalan keluar lain kecuali kematian jika mereka tetap tinggal di sini. Mereka harus kembali ke Tousan Peak City dulu. Jubah panjang pria berkerudung itu melilit tubuhnya dengan erat saat dia berbalik dan berlari dengan kecepatan tinggi. Melihat punggungnya yang melarikan diri, bibir Kulanyi melengkung dengan lembut. Apakah kamu berlari? Sudah terlambat. Sebuah tangisan tiba-tiba terdengar. Tangisan ini membuat jiwa di tubuh Yun Feng gemetar tanpa henti. Kekuatan macam apa ini? Hanya tangisan yang membuat jiwanya gemetar ketakutan. Kekuatan mental melonjak keluar dari tubuhnya dan Yun Feng akhirnya berhasil menenangkan pikirannya. Dia hanya melihat cahaya putih yang menyilaukan keluar dari liontin batu giok putih dengan ganas, membentuk pola besar yang kabur di udara. Yun Feng tidak melihat seperti apa bentuknya. Satu-satunya hal yang bisa dia lihat dengan jelas adalah mata perak itu. Tampaknya satu pandangan sudah cukup untuk menembus seluruh jiwa. Jangan lihat matanya, bisik Kulanyi. Yun Feng segera membuang muka. Jantungnya berpacu. Sesuatu yang tak terlihat mencengkeram hatinya dengan erat, seolah-olah akan meledak dari dadanya. Cahaya putih besar mengejar pria berkerudung seperti bintang jatuh, tak terbendung. Jantung pria berkerudung itu tiba-tiba berdebar. Semacam ketakutan datang dari lubuk jiwanya. Cahaya putih menyilaukan di belakangnya mengejarnya dengan gila-gilaan. Pria berkerudung itu hanya merasa bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Tousan Peak City tidak jauh. Selama dia sedikit lebih cepat, dia bisa masuk. Namun, Kulanyi tidak akan membiarkannya melarikan diri. Tangisan yang memekakkan telinga meledak dari cahaya tubuh besar itu. Pria berkerudung menjadi pucat dan mengutuk dalam pikirannya. Dia melambaikan tangannya dengan tiba-tiba dan kerangka besar yang dia panggil sudah berdiri di belakangnya. Pria berkerudung itu melompat ke langit kota seribu puncak dengan marah. Tumpukan tulang jatuh dari langit satu demi satu, seperti hujan tulang. Ketika mereka mendarat di tanah, mereka berubah menjadi potongan-potongan elemen hitam dan perlahan menghilang di udara. Pria berkerudung mempertaruhkan nyawanya untuk menghindari bencana ini. Dia melihat cincin kontrak di jarinya yang tiba-tiba hancur. Separuh wajahnya yang tertutup tudung tampak kaku. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan dengan cepat berbalik untuk pergi ke Tousan Peak City. Cek, mari kita tidak berdebat dengan anak ini untuk saat ini. Kamu benar-benar takut mati. Kulanyi mencibir dengan jijik dan memegang liontin batu giok putih dengan erat lagi. Baiklah, kembali. Ada sedikit kekejaman dalam nada suaranya. Cahaya putih besar, yang sudah berjalan tidak jauh dari Tousan Peak City, tampaknya ditarik kembali oleh kekuatan besar. Tangisannya yang tidak mau terdengar di langit dengan kemarahan yang tak terkendali. Yun Feng melihat cahaya besar yang secara paksa ditarik ke dalam liontin batu giok putih dan terkejut di benaknya.
Apa sebenarnya itu? Terlepas dari mata itu, dia tidak bisa melihat bentuk tubuhnya sama sekali saat itu. Postur tubuh yang besar dan aura yang membuat jiwa orang bergetar. Pria berkerudung itu sangat kuat, tetapi dia hanya bisa berlari. Aku pasti akan membalas dendam atas penghinaan seperti itu. Suara kuno terdengar di seluruh ruang dengan kebencian yang mendalam. Kulanyi hanya tersenyum dan kekejaman melintas di matanya yang merah darah. Apakah kamu pikir aku menginginkan ini? Dia menggantung liontin giok putih di lehernya lagi dan semuanya diam-diam kembali damai. Jika Anda menemukan kesalahan tautan rusak, konten tidak standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin.